Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang valuasi arus kas terdiskonto. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Anissa Inayamuti, NPM 1975507. Yang kedua, Vina Yuliana, NPM 1975514. Yang ketiga, saya sendiri, yaitu Indriani Safitri, NPM 197555018. Yang keempat, Krishna Dewa Surahmat, NPM 197555021. Yang kelima, Monica Sally, NPM 197555027. Baik, pertama-tama saya akan memaparkan tentang apa yang dijelaskan oleh kelompok kami. Yang pertama, yaitu tentang pengertian kas terdiskonto atau Discounted Cash Flow atau disingkat DCF. Yang kedua yaitu tentang tingkat diskonto. Yang ketiga yaitu tentang macam-macam tingkat diskonto. Dan yang terakhir tentang jenis-jenis pinjaman. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Anissa Inayamuti. Kepada Anissa Inayamuti kami persilahkan. Saya Nisa Inaya, NPM 1975007. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas terdiskonto dan tingkat diskonto. Arus kas terdiskonto atau Discounted Cash Flow (DCF) yaitu teknik pembuatan model keuangan yang didasarkan pada asumsi mengenai prospek pendapatan dan biaya atas suatu properti atau usaha. Pembuatan asumsi tersebut berkaitan dengan kuantitas, kualitas, variabilitas, waktu, serta durasi arus kas masuk dan arus kas keluar yang didiskontokan ke nilai kini. Analisis DCF diterapkan dalam penilaian real property, bisnis dan aktiva tidak berwujud. Dalam analisis investasi dan sebagai prosedur akuntansi untuk mengestimasi nilai dalam penggunaan analisis DCF telah meningkat terutama dalam sektor penilaian institusi, properti investasi dan bisnis, dan sering dipersyaratkan oleh pemberi tugas, penjamin emisi, penasehat, dan pengelola keuangan, dan manajer portofolio investasi. Analisis DCF yang dilakukan dengan data serta tingkat diskonto yang tepat dan telah mendukung adalah salah satu metode penilaian yang dapat diterima dalam pendekatan pendapatan. Sebagai metode yang dapat diterima dalam pendekatan pendapatan, analisis DCF melibatkan proyeksi arus kas untuk suatu periode, baik untuk menilai properti operasional, properti dalam pengembangan, atau bisnis. Dalam hal penilaian properti operasional, arus kas secara berkala pada umumnya diestimasikan sebagai pendapatan kotor dikurangi kekosongan dan piutang tak tertagih, serta biaya operasional. Pendapatan operasional bersih dalam suatu periode bersama dengan estimasi nilai akhir, yaitu terminal value atau excess value pada akhir periode proyeksi kemudian didiskonto. Dalam hal penilaian properti dalam pengembangan, estimasi modal biaya pengembangan dan pendapatan penjualan diestimasikan untuk mencapai sejumlah pendapatan bersih yang kemudian didiskonto selama periode pengembangan dan periode pemasaran. Dalam hal penilaian bisnis, estimasi arus kas dalam suatu periode dan nilai dari bisnis pada akhir periode proyeksi didiskontokan. Aplikasi analisis DCF yang paling sering digunakan adalah nilai kini, yaitu present value, nilai kini bersih, yaitu net present value, dan tingkat pengembangan internal, yaitu internal rate of return dari arus kas. Tingkat diskonto, yaitu tingkat pengembalian yang digunakan untuk mengkonversikan jumlah arus kas yang dikeluarkan atau diterima di masa yang akan datang menjadi nilai kini. Secara teori, tingkat diskonto harus merefleksikan opportunity cost dari modal, yaitu tingkat pengembalian modal yang dapat diperoleh atau dihasilkan apabila ditempatkan untuk penggunaan lain dengan resiko yang sama.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vina. Yang kedua akan dijelaskan oleh Vina Yuliana. Kepada Vina Yuliana, kami persilahkan. Macam-macam tingkat diskonto. Yang pertama, ada arus kas ganda. Yang dimaksud dengan arus kas ganda adalah arus kas yang terdiri lebih dari satu periode. Arus kas ini berguna untuk mengetahui nilai investasi di masa mendatang. Contoh soal. Misalkan Anda merencanakan untuk menyimpan uang sebesar 100 juta rupiah pada tahun pertama dan 300 juta rupiah pada tahun ketiga. Berapa uang Anda pada akhir tahun kelima di tabungan jika tingkat bunga 8%? Kita gunakan rumus arus kas ganda. 100 juta dikali 1 ditambah 8% pangkat 4 ditambah 300 juta dikali 1 ditambah 8% pangkat 2. Didapat hasilnya 485,97 juta. Selanjutnya yang kedua adalah arus kas berganda. Arus kas ini digunakan untuk mengetahui nilai kas yang kita miliki beberapa tahun lalu dengan nilai investasi yang kita miliki saat ini. Contoh soal, Anda sedang mempertimbangkan suatu investasi yang akan membayar Anda sebesar 1 miliar rupiah pada akhir tahun pertama, 2 miliar rupiah pada akhir tahun kedua, dan 3 miliar rupiah pada akhir tahun ketiga. Jika Anda ingin memperoleh hasil sebesar 10% atas uang Anda, seberapa banyak yang Anda bayarkan? Kita hitung dengan menggunakan arus kas berganda. 1 miliar dibagi 1,1 pangkat 1 ditambah 2 miliar dibagi 1,1 pangkat 2 ditambah 3 miliar dibagi 1,1 pangkat 3. Didapatlah hasil 4 miliar 815,93 juta. Yang selanjutnya adalah keputusan atas dasar arus kas terdiskonto. Jika nilai sekarang dari investasi tersebut negatif, artinya nilai sekarang dari pengeluaran dana lebih besar dari nilai sekarang dari dana yang diterima, maka Anda tidak akan mengambil investasi tersebut. Begitupun sebaliknya. Contoh soalnya, pialang Anda menelpon dan memberitahu bahwa dia memiliki peluang investasi yang menarik. Jika menginvestasikan 100 juta rupiah sekarang, Anda akan memperoleh 40 juta rupiah pada akhir tahun pertama dan 75 juta rupiah pada akhir tahun kedua. Jika Anda menginginkan hasil sebesar 15% pada investasi tersebut, apakah Anda mengambil investasi tersebut? Kita gunakan rumus nilai sekarang. Nilai sekarang dari dana yang diterima 40 juta dibagi 1 ditambah 15% pangkat 1 ditambah 75 juta dibagi 1 ditambah 15% pangkat 2, didapatlah hasil 91,49 juta rupiah. Cash outflow sama dengan nilai sekarang dari dana yang dikeluarkan, yaitu 100 juta. Sedangkan nilai sekarang itu senilai 91,49 juta rupiah dikurangi 100 juta, hasilnya 8,51 juta. Karena nilai sekarang dari investasi tersebut negatif, artinya nilai sekarang dari pengeluaran dana lebih besar dari nilai sekarang dari dana yang diterima, maka Anda tidak akan mengambil investasi tersebut. Saya ulangi sekali lagi cara menghitungnya, yaitu nilai sekarang sama dengan PV cash inflow dikurangi PF cash outflow. 40 juta rupiah dibagi 1 ditambah 15% pangkat 1 ditambah 75 juta rupiah dibagi 1 ditambah 15% pangkat 2. Didapat hasil 91,49 juta rupiah. PV cash outflow sama dengan nilai sekarang dari dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Nah, nilai sekarangnya itu senilai 91,49 juta dikurangi 100 juta.
sama dengan negatif 8,51 juta rupiah. Nah, jadi karena nilai sekarang dari investasi tersebut negatif, maka Anda tidak akan mengambil investasi tersebut. Terakhir adalah anuitas dan perpetuitas. Anuitas adalah rangkaian terbatas dari pembayaran dalam nilai yang sama yang terjadi pada selang waktu yang tetap. Ciri dari anuitas yang pertama yaitu rangkaian terbatas atau finite series. Artinya punya jangka waktu. Yang kedua adalah pembayaran dalam jumlah yang sama atau equal payment. Jadi kalau ada satu saja pembayaran yang berbeda nilainya, maka perhitungan anuitas tidak berlaku. Yang terakhir adalah selang waktu atau interval yang tetap. Artinya tidak ada selang waktu yang lompat. Misalnya selang waktu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak boleh 1, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak ada yang kedua. Nah, jadi yaitu intervalnya itu harus tetap. Selanjutnya yaitu perpetuitas. Perpetuitas yaitu rangkaian tidak terbatas dari pembayaran dalam nilai yang sama. Ciri dari perpetuitas yang pertama yaitu rangkaian tidak terbatas atau infinite series. Artinya jangka waktunya tidak terbatas alias selamanya. Yang kedua adalah pembayaran dalam jumlah yang sama atau equal payment. Jadi kalau ada satu saja pembayaran yang berbeda nilainya, maka perhitungan anuitas tidak berlaku dan yang menarik di sini tidak dikenakan syarat selang waktu atau interval yang tetap. Hal ini disebabkan walaupun ada selang waktu yang tidak tetap dengan waktu yang tak terbatas, maka hal tersebut dapat diabaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Indrani Safitri. Melanjutkan penjelasan di atas, saya akan menerangkan tentang rumus dasar. Yang pertama perpetuitas, yang kedua anuitas biasa, pembayaran pada akhir periode, dan yang ketiga yaitu tentang jumlah pembayaran arus kas untuk anuitas biasa, di mana perpetuitas dirumuskan sebagai PV sama dengan C dibagi R. Anuitas biasa atau pembayaran pada akhir periode dirumuskan sebagai PV sama dengan C dikali 1 min 1 plus R pangkat min T per R. Dan FV sama dengan C dikali 1 plus R pangkat T min 1 per R. Dan jumlah pembayaran angsuran untuk anuitas biasa dirumuskan C sama dengan PV per 1 min 1 R pangkat min T per R. Di mana C sama dengan pembayaran yang nilainya sama atau equal payment, R sama dengan tingkat diskonto atau discounted rate. Yang ketiga yaitu T sama dengan banyaknya periode. Prinsip untuk mencari tingkat diskonto dengan menggunakan proses coba-coba atau trial and error process. Dengan cara 1. Pilihlah suatu tingkat bunga dan hitung nilai sekarang dari pembayaran berdasarkan tingkat suku bunga tersebut. Yang kedua, bandingkan antara nilai sekarang hasil perhitungan computed PV di atas dengan jumlah pinjaman sebenarnya atau equal loan amount. Yang ketiga, jika komputer PV lebih besar daripada loan amount, maka tingkat diskonto atau bunganya terlalu rendah. Yang keempat, jika komputer PV lebih kecil daripada loan amount, maka jumlah tingkat diskonto bunganya terlalu tinggi. Sesuaikan tingkat diskonto dan ulang prosesnya hingga komputer PV sama dengan loan amount.
anuitas untuk nilai mendatang atau future value. Rumus future value yaitu FV sama dengan C dikali 1 plus R pangkat T min 1 per R. Contoh, misalkan Anda atau kita memulai menabung untuk masa pensiun senilai 2 juta rupiah per tahun. Jika tingkat suku bunga 7,5%, berapa yang akan Anda miliki pada akhir tahun ke-40? Nah, jadi kita masukin rumus yang tadi yaitu PV sama dengan C dikali 1 plus R pangkat T min 1 per R. Jadi kita udah ketahui kita menabungnya sebesar 2 juta dan rasionya itu yaitu 7,5 rasio atau tingkat suku bunganya, dan tahunnya yaitu 40. Jadi kita jumlahkan ya, 2 juta dikali 1 plus 7,5% pangkat 40 min 1 per 7,5% sama dengan 454 miliar 513 juta 39 rupiah. Jadi nilai yang akan kita miliki pada tahun ke-40 yaitu sebesar itu. F. Annuity due. Rumus FV sama dengan C dikali 1 plus R pangkat T min 1 per R dikali 1 per R. Contohnya, Anda akan menabung untuk membeli sebuah rumah baru sebesar 7 juta rupiah per tahun dengan hasil sebesar 8% dari pembayaran pertama dilakukan hari ini. Berapa yang akan Anda miliki pada tahun ketiga? Nah, kita masukin rumus dulu nih. FV sama dengan C dikali 1 plus R pangkat T dikurang 1 per R dikali 1 plus R, di mana 10 juta dikali 1 ditambah 8% pangkat 3 min 1 per 8% dikali 1 plus 8%, dan di mana hasilnya adalah 35.061.120 rupiah. Jadi yang akan kita miliki pada akhir tahun ketiga yaitu sebesar nilai yang saya sebutkan tadi. Yang keempat akan dijelaskan oleh Saudara Krisna Dewa Surahmat. Kepada Saudara Krisna Dewa Surahmat dipersilakan. Saya Krisna Dewa Surahmat, NPM 19755021. Ya, selanjutnya di sini ada anuitas bertumbuh atau growing annuity. Yaitu rumusnya PV sama dengan C dibagi dalam kurung R dikurang G tutup kurung dikali dengan 1 kurang 1 plus G dibagi 1 plus R pangkat T. Contohnya di sini adalah sebuah lembaga dana pensiun menawarkan untuk membayar sebesar 20 juta rupiah per tahun selama 40 tahun dan meningkatkan pembayaran tahunannya sebesar 3% setiap tahunnya. Nah, berapa nilai sekarang dari dana pensiun tersebut jika tingkat diskonto sebesar 10%? Jadi, kita menggunakan rumus yang tadi. C-nya sama dengan 20 juta dibagi dengan R 10% dikurang G 3% dikali dengan 1 dikurang 1 ditambah G-nya 3% dibagi dengan 1 ditambah R 10% pangkat T. T-nya adalah 40. Jadi sama dengan 20 juta kali 0,927 sama dengan
Rp260.121.574. Selanjutnya adalah perpetuitas bertumbuh. Perpetuitas bertumbuh merupakan suatu aliran arus kas yang bertumbuh terus sampai waktu tak terhingga. Di sini rumusnya adalah PV sama dengan C dibagi dengan R min G. Contoh dari perpetuitas bertumbuh itu dividen yang diharapkan diterima tahun depan adalah Rp1.300 dan dividen tersebut diharapkan terus bertumbuh 5% per tahunnya sampai selamanya. Jika tingkat diskontonya 10%, berapa nilai sekarang dari seluruh dividen yang dijanjikan? Jadi PV sama dengan C 1.300 dibagi R 10% dikurang dengan G 5%. Hasilnya adalah Rp26.000. Jadi keseluruhan dividen yang dijanjikan itu sebesar Rp26.000. Selanjutnya bunga tahunan efektif atau effective annual rate atau ER adalah suku bunga sebenarnya yang dibayar atau diterima setelah dilakukan perhitungan nilai majemuk yang terjadi selama tahun tersebut. Jika ingin dilakukan perbandingan investasi dengan periode kemajemukan yang berbeda, perlu dihitung ER dan menggunakannya untuk perbandingan. Rumusnya adalah IAR sama dengan 1 plus APR per M, pangkat M min 1, di mana APR ini adalah tingkat suku bunga resminya, dan M adalah jumlah periode majemuk per tahunnya. Contoh menghitung IAR adalah misal Anda ingin memperoleh 1% hasil 1% per bulan untuk uang 1 juta yang Anda investasikan saat ini. Berapa APR-nya? 1 tahun itu sama dengan 12 bulan, jadi APR-nya 1% dikali 12 bulan sama dengan 12%. Jadi FV sama dengan 1 juta kali 1 plus 1% pangkat 12 sama dengan Rp1.126.800. IR-nya jadinya Rp1.126.800 dikurang dengan 1 juta dibagi dengan 1 juta. Jadi 0,12 1.268 sama dengan 12,68%. Selanjutnya ini contoh membuat keputusan dengan IAR. Misal Anda sedang membandingkan perkiraan dua rekening tabungan. Yang satu memberikan bunga 5,25% dengan tingkat bunga majemuk harian. Rekening yang lain memberikan 5,3% dengan tingkat bunga majemuk setengah tahun. Rekening yang mana yang harus digunakan? Jadi IAR untuk rekening yang pertama itu 1 ditambah 5,25% dibagi dengan 365 dipangkat 365 kurang 1. Jadi ketemunya 5,39%. Yang kedua itu 1 plus 5,3% dibagi dengan 2 pangkat 2 min 1. Ketemunya 5,37%. Dengan demikian, Anda dapat memilih rekening pertama yang memberikan hasil yang besar daripada rekening yang kedua. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Monica Selly. Kepada Saudari Monica Selly, kami persilahkan. Saya Monica Selly Andini, NPM 19755027, akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang tingkat suku bunga tahunan atau Annual Percentage Rate, yang disingkat dengan APR. Tingkat suku bunga tahunan yaitu tingkat suku bunga yang diakui atau dikutip secara legal. Secara definisi, APR yaitu tingkat suku bunga per periode dikali dengan jumlah periode dalam setahun.
Sehingga kita dapatkan persamaan tingkat suku bunga per periode yaitu APR dibagi dengan jumlah periode per tahun. Berikut adalah contoh untuk menghitung APR. Yang pertama, berapa APR jika tingkat suku bunga bulanannya 0,5%? Jawabannya yaitu 1 tahun terdiri atas 12 bulan, sehingga APR sama dengan 0,5% dikali 12 bulan sama dengan 6%. Yang kedua, berapa APR jika tingkat suku bunga setengah tahunan sebesar 0,5%? Jawab 1 tahun yaitu 2 kali setengah tahun, sehingga 2 kali semester. Maka APR-nya yaitu 0,5 dikali dengan 2, yaitu 1%. Selanjutnya yang ketiga, berapa tingkat suku bunga bulanan jika APR sebesar 12% dengan perhitungan bunga majemuk bulanan? Jawab, tingkat suku bunga bulanan yaitu 12% dibagi dengan 12 bulan, yaitu 1% per bulannya. Selanjutnya yaitu untuk menghitung APR dari EAR. Untuk menghitung APR, kita gunakan rumus M dikali dengan 1 plus EAR pangkat min M min 1. Berikut adalah contoh soal untuk menghitung APR. Misal, kita ingin membeli sebuah sistem komputer baru, dan toko yang menjualnya membolehkan kita untuk membayar secara bulanan. Biaya sistem komputer seluruhnya bernilai 3,5 miliar. Lama periode pinjamannya untuk 2 tahun, dan tingkat suku bunganya yaitu 16,9% dengan perhitungan bunga majemuk bulanan. Maka, berapa pembayaran per bulannya? Dari soal ini kita ketahui jumlah periode sebesar selama 2 tahun dikali dengan 12 bulan, yaitu 24 bulan atau 24 periode. Kemudian, kita ketahui nilai sekarang atau present value yang dilambangkan dengan PV, yaitu senilai 3,5 miliar. Maka kita masukkan ke dalam rumus C kali 1 min 1 plus 16,9% dibagi 12 dipangkatkan dengan min 24 dibagi 16,89% dibagi 12. Yaitu kita dapatkan hasil 172,88 juta. Maka setiap bulan kita mengangsur sebesar 172,88 juta. Selanjutnya ada nilai sekarang dengan majemuk harian. Rumus untuk menghitung nilai sekarang kita dapat gunakan rumus future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah tingkat suku bunga dipangkatkan dengan periode. Contoh soalnya yaitu kita membutuhkan 15 juta dalam 3 tahun untuk membeli sebuah mobil baru. Jika kita dapat menyimpan uang di rekening bank yang membayar APR sebesar 5,5% atau tingkat suku bunga yang kita dapatkan sebesar 5,5%. Didasarkan atas perhitungan bunga majemuk harian. Berapa yang kita perlu simpan? Maka dalam soal ini kita mencari present value atau nilai sekarang atau yang disimbolkan dengan PV. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus FV sama dengan PV dikali dengan 1 plus R dipangkatkan dengan T, yaitu 15 juta sama dengan PV dikali dengan 1 ditambah 0,055 dibagi dengan 365 dipangkatkan dengan 3 dikali 365.
kita mengalihkan dengan 365 yaitu karena 3 tahun. Selama 1 tahun itu ada 365 hari. Sehingga kita mengalihkan atau membagikannya dengan 365 hari. Lalu dari perhitungan ini kita dapatkan PV atau nilai sekarang atau uang yang perlu kita simpan yaitu sebesar Rp12.718.560.000. Kemudian ada majemuk berkelanjutan atau continuous compounding. Dalam perhitungan ini, terkadang perhitungan investasi atau pinjamannya didasarkan atas majemuk berkelanjutan. Rumusnya yaitu EAR sama dengan E pangkat Q min 1. E adalah fungsi khusus yang biasanya dituliskan dengan E pangkat X. Contohnya, berapa EAR dari 7% dimajemukkan secara berkelanjutan. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. EAR sama dengan E pangkat 7% dikurang 1, yaitu 0,0725. Atau jika kita ubah dalam bentuk persentase sebesar 7,25%. Kemudian ada jenis-jenis pinjaman. Yang pertama, pinjaman diskon murni atau pure discount loan. Ada Treasury Bills atau TB, yaitu surat berharga oleh pemerintahan Amerika Serikat. Treasury Bills ini merupakan contoh dari jenis pinjaman diskon murni. Jumlah pokok pinjaman dibayarkan kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang tanpa adanya pembayaran bunga secara berkala. Kemudian yang kedua ada pinjaman hanya bunga atau interest only loan, yaitu aliran arus kas ini serupa dengan arus kas pada obligasi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pinjaman diamortisir dengan pembayaran pokok pinjaman tetap, atau amortized loan with fixed principal payment. Kemudian yang keempat ada pinjaman diamortisasi dengan pembayaran tetap atau amortized loan with fixed payment.